Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Lutfiana Safitri, NIM T20187109 dari MTK 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang daulah independen. Daulah independen itu terdapat banyak daulah-daulah. Saya ambil salah satunya, yaitu saya akan menerangkan tentang daulah Ayyubiyah. Bagaimana sejarah berdirinya, peta kekuasaannya, kemajuan yang ada, tokoh-tokoh daulah Ayyubiyah, dan faktor kemunduran daulah Ayyubiyah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang peta kekuasaan daulah Ayyubiyah, meliputi yaitu Barka, Mesir, Makura, Hijaz, Asir, Yemen, dan Syria. Kemudian sejarah dari daulah Ayyubiyah adalah berdiri setelah dinasti Fatimiyah. Ayyubiyah berasal dari keturunan Kurdi dari Azerbaijan yang melakukan praktek ke Irak. Pendiri daulah Ayyubiyah adalah Salahuddin al-Ayyubi, anak dari Najmuddin. Dia lahir di Takrit tahun 532 Hijriah atau 1137 Masehi dan meninggal pada tahun 589 Hijriah atau 1193 Masehi. Daulah Ayyubiyah didirikan pada tahun 1171 Masehi. Pada perjuangan dan proses berdirinya dinasti Ayyubiyah ini ada dua faktor, yaitu faktor intern dan ekstern. Untuk faktor ekstern antara lain perjuangan Salahuddin al-Ayyubi sebagai panglima dari Nuruddin yang berhasil menaklukkan dinasti Fatimiyah. Kemudian berhasil mengalahkan anak Nuruddin yaitu Sultan Ismail Malik Shah. Kemudian faktor ekstern yaitu ketika Salahuddin menjadi seorang sultan, kemudian terjadi perang salib atas perebutan Yerusalem yang dimenangkan oleh pasukan Salahuddin al-Ayyubi. Kemajuan peradaban pada dinasti Ayyubiyah diantaranya yaitu pertama di bidang pendidikan dan arsitektur. Penguasa Ayyubiyah telah berhasil menjadikan Damaskus sebagai kota pendidikan. Bangunan yang dibangun sebagai di bidang pendidikan yaitu Madrasah Asy-Syauhiyah pada tahun 1239 Masehi sebagai pusat manajemen 4 madhab hukum dalam sebuah lembaga madrasah. Sedangkan dalam bidang arsitektur dapat dilihat pada monumen bangsa Arab, yaitu bangunan masjid di Beirut yang mirip gereja serta istana-istana yang dibangun gereja. Yang kedua yaitu di bidang filsafat dan keilmuan. Bukti konkretnya adalah Adler of Birth yang telah diperoleh, karya-karya orang Arab tentang astronomi dan geometri, penerjemahan bidang kedokteran. Di bidang kedokteran telah didirikan sebuah rumah sakit bagi orang-orang yang cacat pikiran. Ketiga yaitu bidang industri. Kemajuan di bidang ini dibuktikan dengan dibuatnya kincir oleh seorang Syria yang lebih canggih dibanding buatan orang barat. Adanya pabrik karpet, pabrik kain, dan pabrik gelas. Yang keempat yaitu di bidang militer. Kemajuan di bidang militer ini selain memiliki alat-alat perang, juga membina militer yang tangguh dan perekonomian yang bekerja sama dengan penguasa muslim di kawasan lain. Yang kelima yaitu di bidang perdagangan dan pertanian. Dalam perdagangan, Salahuddin al-Ayyubi menggalakkan perdagangan dengan kota-kota di Laut Tengah, Laut Hindia, dan menyempurnakan sistem perpajakan. Pada bidang perdagangan, dinasti ini membawa pengaruh Eropa dan negara-negara yang dikuasainya. Untuk di bidang perairan, Salahuddin al-Ayyubi membangun irigasi sungai, bendungan, dan juga meratakan jalan.
Tokoh-tokoh dinasti Ayyubiyah. Dalam masa pemerintahan selama 75 tahun ada 9 tokoh dinasti Ayyubiyah, yaitu yang pertama Salahuddin Yusuf, 2 Al-Aziz ibnu Salahuddin, 3 Mansur ibnu Al-Aziz, 4 Al-Adil Ahmad bin Ayyub, 5 Al-Kamil, 6 Al-Adil, 7 Malik As-Salih Najmuddin, 8 Muazzam Tauras ibnu Salih, dan penguasa ke-9 yaitu Malik Al-Ashraf Muzaffaruddin. Dari ke-9 tokoh ini yang terkenal atau yang paling populer, yang pertama yaitu ada 3. Yang pertama yaitu ada Salahuddin Al-Ayyubi, Malik Al-Adil Saifuddin, dan Malik Al-Kamil Muhammad. Kemudian saya akan menjelaskan faktor keruntuhan Daulah Ayyubiyah. Adapun penyebab dari keruntuhan Daulah Ayyubiyah adalah faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern dari keruntuhan Daulah Ayyubiyah adalah perselisihan di kalangan keluarga yang memperebutkan wilayah kekuasaan. Sedangkan faktor ekstern keruntuhan Ayyubiyah adalah karena serangan bangsa Mongol dan dinasti Mamluk. Demikian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.